Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita masuk dalam pembahasan taghlid tahrim riba, ancaman yang keras akan perbuatan riba atau keharaman yang sangat besar dari perbuatan riba. Riba ini bukan perbuatan yang diharamkan, hanya sekedar diharamkan, tapi taghlid. Jadi pengharamannya itu sangat kuat, sehingga nanti kita lihat betapa berat sanksi orang-orang yang melakukan transaksi ribawi. Semakin besar dosa yang dilakukan, itu semakin besar atau semakin berat sanksi yang akan diterima. Beberapa ayat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang haramnya riba, perintah untuk berhenti dari perbuatan riba, dan ancaman bagi para pelaku riba. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Orang-orang yang memakan riba nanti di hari kiamat, mereka tidak bangkit kecuali seperti orang-orang yang kesurupan syaitan. Bangkit dari kuburnya seperti orang yang kerasukan syaitan, atau penafsiran yang lain seperti orang gila. Ini sanksi yang pertama, diperlihatkan di hadapan orang kondisi yang buruk dari orang-orang yang di dunia tidak peduli dengan haramnya riba. Yang demikian itu disebabkan mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Ini nanti yang menyebabkan kenapa di akhir ayat itu Allah memberi sanksi berupa azab di neraka yang bersifat kekal, khalidun. Kekalnya mereka di neraka itu disebabkan mereka menghalalkan riba. Mereka mengatakan innamal bay'u mithlu riba. Riba itu tidak apa-apa, tidak apa-apa riba itu, seperti jual beli. Loh, itu jual beli untung, riba juga untung.
Maka orang pelaku riba itu ada dua. Kalau dia tahu hukum riba ya. Pertama, orang yang melakukan riba dan dia menyadari bahwa perbuatannya ini haram. Pelakunya masih tetap dianggap muslim, tapi fasik, dia melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Karena dia masih mengakui bahwa riba itu haram, saya melakukan perbuatan yang haram. Maka orang seperti ini tetap dianggap muslim, tidak boleh dikatakan dia kafir. Yang kedua, golongan yang kedua, orang yang melakukan riba dan menghalalkan, menganggap riba itu halal, ini kafir. Sepakat para ulama. Riba itu tidak apa-apa. Riba itu boleh. Riba itu halalan. Itu ancamannya hum fiha khalidun. Karena semua yang sudah disepakati akan keharamannya, menghalalkannya termasuk tindakan kufur. Itu kesepakatan seluruh ulama. Jika ada satu dosa, semua sepakat bahwa dosa ini haram, lalu ada orang yang menghalalkan, ulama sepakat ini haram, lalu ada yang menghalalkan, maka tahlil ma harramallah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu berakibat kufur dan murtad. Jadi ada dua pelaku riba itu. Yang pertama, dia melakukan riba, dia sadar dia telah melakukan dosa besar, tapi karena syahwatnya terhadap dunia yang tidak terbendung, dia terus jalankan itu. Orang seperti ini masih tetap muslim tapi fasik. Fasik kenapa? Karena dia telah melakukan dosa besar. Yang kedua, orang yang melakukan riba dan menghalalkan riba, ini kafir. Bahkan kalau orang tidak melakukan perbuatan riba, dia tidak bermain riba, tapi dia menghalalkan, murtad. Karena kaedahnya sepakat para ulama, siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah secara pasti, maka sikap menghalalkan apa yang diharamkan itu merupakan sikap yang membuat seseorang bisa menjadi kafir. Tahlil ma harramallah. Ya, di antara yang menyebabkan orang itu bisa murtad dari agamanya, itu dijelaskan oleh para ulama, dan ini sekali lagi kesepakatan para ulama ahlu sunnah adalah menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi hati-hati ya, kita main atau kita berkata ini halal, ini haram, itu harus hati-hati. Kalau kita belum yakin betul kehalalan atau keharaman, ya maka jangan berani-berani menvonis ini halal atau ini haram. Jadi ayat ini kata para ulama, kenapa sanksi di dalam ayat ini mereka kekal? Bukankah kekekalan itu hanya untuk orang-orang kafir? Apakah orang yang melakukan perbuatan riba itu kafir? Maka kata para ulama, mereka dianggap murtad karena kata-kata mereka ini, innamal bay'u mithlur riba. Artinya mereka menghalalkan, mereka menyamakan. Baik itu kan jelas halal, disamakan. Barang haram disamakan dengan barang halal. Ini pandangan pertama atau penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, mereka mengatakan hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kekal di sini dalam artian sangat-sangat lama, bukan bertempat terus-menerus, tapi mereka bertempat sangat-sangat lama kalau dia muslim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kemudian Allah pertegas, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Barang siapa yang datang kepadanya nasihat dari Tuhannya, keterangan dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari perbuatan ribanya, maka apa yang dia lakukan itu sudah terjadi. Falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Apa yang sudah dia lakukan, yang dia ketika melakukannya itu dia tidak mengerti ini riba, maka itu sesuatu yang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan dia berhenti. Ketika dia sudah tahu ini haram, dia berhenti. Masa lalu ya sudah, masa lalu itu biarkan berlalu. Yang menjadi masalah itu bukan orang yang punya masa lalu yang buruk, bukan itu. Yang menjadi masalah itu kalau orang punya masa lalu yang buruk, kemudian diulang lagi masa lalu yang buruk itu. Itu yang menjadi masalah. Kalau masa lalu buruk, kemudian dia melakukan perbaikan menjadi orang baik, maka dia akan dianggap baik kalau dia mati dalam keadaan baik. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi, sesungguhnya amal itu dinilai dari akhirnya. Kita ini jangan merasa aman karena belum berakhir. Kita masih berjalan dalam kehidupan ini. Maka jangan ujub, jangan sombong, seolah-olah sudah kaki kita di surga. Ya, semua bisa berbalik. Demikian pula orang yang saat ini belum ke masjid, belum duduk di pengajian, belum tentu mereka matinya seperti itu. Sampai mati seperti itu belum tentu. Bisa jadi mereka nanti di akhir hayat datang. Maka orang muslim tidak boleh kemudian menganggap remeh, menyepelekan atau menghina. Ya. Kewajiban kita itu apa? Bukan menghina tapi memberi nasihat. Ya, kalau ada orang belum baik, dinasehati bukan dihina. Beda nasihat dengan menghina. Ya. Kalau nasihat itu murni, yang dia sampaikan adalah ilmu, yang dia sampaikan adalah kebaikan. Ya akhi, salat di masjid, ada panggilan azan, fadilahnya besar. Mumpung antum masih sehat, usiamu masih produktif seperti ini, kakimu, kondisimu, badanmu masih enak, ke masjid emak. Nah, itu nasihat. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata caci maki binatang keluar dari lisan kita, ya, caci makian, itu namanya bukan nasihat. Maka Allah ingatkan, siapa yang sudah datang peringatan, hendaknya dia berhenti. Bagaimana dengan masa lalu? Ya sudah, biarkan masa lalu berlalu. Orang yang bertaubat itu, taubatnya itu akan menutup catatan buruknya, menghapus, bukan menutup, dihapus itu sama Allah. Kejahatan-kejahatan masa lalunya dihapus, dosa-dosanya dihapus. Kalau sudah bertaubat, taubatnya sungguh-sungguh, taubatnya benar. Wa man 'ada faulaika ashabun nar. Yang diancam itu siapa? Yang kembali melakukan perbuatan riba setelah datang nasihat, setelah datang mau'izah dari Allah akan haramnya riba. Hum fiha khalidun. Ya. Ini yang menjadi perdebatan ya, di kalangan para ahli tafsir. Kata-kata orang-orang yang melakukan riba tadi mereka kekal, ya ini. Ya. Penjelasannya seperti tadi yang saya sampaikan. Sebagian ulama mengatakan mereka dikatakan kekal karena mereka menghalalkan. Mana bukti bahwa orang yang di dalam ayat ini menghalalkan? Yaitu ucapan mereka, innamal bay'u mithlur riba. Jadi dia menyamakan riba itu seperti jual beli. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghilangkan keberkahan riba. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, harta riba itu akan lenyap. Dan subhanallah, kita sudah menyaksikan banyak orang
yang punya harta banyak tapi karena riba seperti tidak punya harta, dan hilangnya cepat, rusaknya cepat. Demikian pula bukan hanya riba, seluruh harta yang haram. Saya berapa kali kita membaca berita itu, tentunya di luar negeri, yang pemenang lotre, pemenang yang tiba-tiba dapat uang banyak, jadi bangkrut. Termasuk banyak jutawan, miliarder itu. Harta itu bisa sekejap hilang, lenyap, rusak. Salah satu faktornya apa? Harta tersebut diambil, digenggam dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jelaskan, Allah tegaskan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba, Allah menghapus keberkahan riba. Wa yurbis sadaqat, sebaliknya Allah Azza wa Jalla menumbuh kembangkan sedekah yang kita keluarkan. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu tidak akan hilang. Harta yang kita keluarkan itu ibarat deposit kita itu. Bukan kepada manusia, kepada kita letakkan, investasikan di mana? Di rekening akhirat. Apa janji Allah? Allah akan putar, bukan diputar, ditambah harta itu berlipat-lipat kali. Di dunia Allah akan berikan balasannya kepada orang sedekah, di akhirat Allah lipat gandakan balasannya dengan dia melihat pahala-pahala sedekatnya. Sehingga orang yang sedekah itu tidak rugi belas. Tapi itu kembali kepada keyakinan. Kalau tidak yakin ya tetap bakhil, ya, medit. Orang yang tidak yakin itu ya tetap medit. Kenapa medit, bakhil? Karena dia takut hartanya berkurang. Kalau dia takut hartanya berkurang dengan sedekah, berarti dia tidak yakin dengan ayat Allah. Dan fatalnya dia yakin dengan siapa? Dengan bisikan syaitan. Hati-hati. Allah Azza wa Jalla berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu ya'idukum, menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wah, subhanallah, banyak manusia yang justru lebih percaya dengan syaitan daripada dengan firman Allah. Banyak manusia yang lebih percaya dengan siapa? Syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Dia menakut-nakuti kita dengan kefakiran dan memerintahkan kita untuk berbuat al-fahsya, perbuatan mungkar. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat bersambung ikhwani fillah, bisa dilihat nanti mulai ayat 275 sampai 278. Itu ayat-ayat tentang riba. Haramnya riba, ancaman bagi para pelaku riba, seruan dari Allah bagi para pelaku riba untuk berhenti dari memakan harta riba. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan apa atau sisa-sisa dari perbuatan riba. Maka ketika orang sudah terlanjur melakukan transaksi ribawi, ketika dia sudah sadar uang ribanya itu jangan sampai dia manfaatkan. Dia ambil hanya modalnya, uangnya dia, maka uang ribanya itu hendaknya dia singkirkan dari kehidupannya. Ayat-ayat ini memang berkaitan dengan riba yang dilakukan masyarakat jahiliyah, yaitu riba yang terkait dengan hutang piutang. Mereka memberikan pinjaman ketika sudah jatuh tempo yang meminjam tidak mampu membayar, maka mereka memberikan pilihan, kamu bayar sekarang atau saya beri waktu lagi dengan catatan hutangmu bertambah.
kamu harus bayar sekian. Jadi adanya penambahan waktu itu menimbulkan adanya nilai, adanya tambahan piutang. Ini riba yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Ya, atau mereka juga memberi pinjaman sekian, nanti kamu bayar lebih banyak dari apa yang kamu ambil. Mereka memberi pinjaman umpamanya 1 dinar, bayarnya 2 dinar. Ini praktek-praktek riba jahiliyah yang sampai hari ini masih dilestarikan. Telat didenda. Itu praktek riba zaman jahiliyah. Sampai di zaman modern ini terus berkembang dan bahkan diberi nama dengan nama-nama yang indah. Diberi nama dengan nama-nama yang indah. Allah Azza wa Jalla memberikan pilihan kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat, jangan masuk dalam bab riba, dalam bab hutang atau dalam hak hutang piutang. Jangan masuk ke situ. Kalau kita ingin dapat manfaat dari orang, ya, jangan memberi pinjaman. Karena di dalam Islam memberi pinjaman itu babnya bab sosial. Babnya adalah bab sosial. Bab murni membantu. Murni itu tanpa campuran. Mi'ah fil mi'ah membantu. Ini harus kita pahami. Kalau kita ingin dapat manfaat, maka jangan masuk pada pintu hutang piutang. Masuklah pintu apa? Jual beli. Selain jual beli ada mudharabah, bagi hasil. Itu pun resiko. Keuntungan ditanggung bersama, resiko ditanggung bersama. Dan bagi hasil itu harus menggunakan persentasi keuntungan. Kamu keuntungan sekian persen, kamu dapat sekian persen, bukan nilai yang sudah ditetapkan. Ada orang taruh uang, saya tidak mau tahu, pokoknya setiap bulan itu kasih ada 3 juta. Itu bukan mudharabah, riba itu sama. Mudharabah itu syaratnya persentasi, dan persentasi itu keadilan. Jadi dia untung berapa, ya sesuai dengan persentasi itu adil. Bahkan kalau rugi ditanggung bersama. Loh, saya tidak mau, ya sudah, saya mau, tidak apa-apa. Ya, itu kan pilihan. Anda ambil jual beli. Loh, jual beli Anda juga tidak mau rugi, sudah tidak usah syukur, main gambling aja. Ya. Mohon maaf, terkadang kita ini semuanya tidak mau ambil resiko. Tidak mau ambil resiko, masuknya akhirnya ke riba. Taruh uang, deposit, selesai. Ini tidak dibenarkan. Maka Islam itu punya aturan-aturan, dan kita harus meyakini aturan Islam itu adalah aturan yang paling adil. Ya, paling adil. Sekarang banyak penipuan, ya, juga hati-hati menaruh uang, investasi, mudharabah itu sekarang ya Allah, amanah, kejujuran ini sudah mulai luntur. Ya, banyak kasus sudah, banyak kasus. Na'udzubillah. Ya, kita ini memang banyak orang yang gelap mata kalau sudah urusan fulus. Kalau sudah urusan fulus sudah lupa Quran wal hadits lali. Lupa semua, hilang kabeh ayat Qur'annya wal haditsnya. Tapi kalau urusan zuwat, mathna wa thulatha wa ruba', ayatnya terus keluar. Urusan fulus wallah. Maka kita yang sudah melakukan muamalah maliyah, muamalah yang terkait dengan harta, hati-hati akhi. Jadilah orang yang amanah, orang yang jujur, jangan 1 rupiah pun mengambil hartanya orang. Berat sekali itu. Berat sekali. Kita pun yang punya modal, hati-hati juga. Jangan memanfaatkan kebutuhan seseorang. Yaitu salah satunya tadi, anak kasih uang, yang penting inti setor anak sekian. Loh, riba Pak, jelas itu.
Loh, itu buku bagi hasil, bagi hasil itu. Dan itu lebih parah kalau itu bilang bagi hasil, karena riba itu bungkus dengan bagi hasil. Lebih mending orang yang mengatakan memang ini riba, itu lebih mending dosanya daripada orang yang jelas-jelas riba tapi dibungkus dengan mudharabah, dengan bagi hasil. Jadi seperti itu. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, kalau kita memberi pinjaman, ikhwani fillah, kalau mereka tidak mampu, yang menerima pinjaman tidak mampu membayar, dengan catatan tidak mampu membayarnya karena kondisi yang memang menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan harta, bukan karena meremehkan, maka wajib yang memberi pinjaman untuk memberi penangguhan tanpa ada bunga. Allah Azza wa Jalla menyatakan bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, fanadhiratun ila maisarah, kata Allah. Itu perintah Allah. Loh, kok enak? Oleh karena itu jangan ngasih pinjaman kalau antum tidak siap dengan hal-hal seperti itu. Karena memang pinjaman itu tujuannya membantu, menolong. Namun ikhwani fillah, ini hadis yang sudah kita baca kalau tidak salah itu, kalau orang yang meminjam mereka tidak jujur, tidak amanah, mereka meremehkan pinjamannya, boleh ditekan karena dia sudah melakukan perbuatan zalim. Tapi kalau orang memang nggak bisa dia bayar, dia sudah usaha kesana kemari, nggak iso, ternyata haram kita nekan dia. Tapi orang-orang yang meremehkan, yang sengaja menunda, tidak mau bayar, utangnya ke tapi peluyuran kemana-mana, oh dicekel Pak. Ini bahaya ini. Ini berbahaya karena hutang bagi orang yang meminjam itu berat ya akhi, berat ya. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yughfaru lisyahid kullu syai'in ladain. Orang yang mati syahid itu kan diampuni, Pak. Orang mati syahid, tetesan darahnya, tetesan darah pertamanya itu menggugurkan semua dosanya, diampuni dosa-dosanya, bahkan dia bisa memberi syafaat, kecuali satu dosa yang menghalangi dia masuk surga. Apa itu? Den utang. Coba antum bayangkan, ini orang baik, orang khair, matinya di medan perang melawan musuh-musuh Allah, belum bisa masuk surga gara-gara utang tidak dibayar. Bagaimana dengan orang sholat tidak, utang tidak dibayar, jihad juga tidak? Lu hati-hati dengan pinjaman ya. Jadi, dan juga jangan memanfaatkan agama untuk mengambil keuntungan. Jangan memanfaatkan. Ente wajib ngasih anak waktu, leam betul, tapi dilihat orangnya. Kalau antum model orang-orang zalim yang tidak amanah, oh, ini perlu diberi pelajaran, diberi pelajaran agar dia tidak memanfaatkan uangnya orang untuk hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal ahadits fa katsira fi sahih masyhura. Adapun hadis-hadis maka banyak sekali. Minha hadis Abu Hurairah sabiq fil bab qablahu. Di antaranya hadis Abu Hurairah di bab sebelumnya. Yakni hadis Abu Hurairah itu tentang 7 dosa yang membinasakan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, di antaranya adalah wa aklur riba, makan uang riba. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para orang yang memakan riba, yang menerima, yang memberi, yang menyaksikan, yang mencatat, semuanya terkena dosa. Nabi mengatakan hum sawa, mereka sama. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Perbuatan maksiat itu
jangan didukung dalam bentuk apapun. Perbuatan mungkar jangan memberi dukungan, ya, jangan memberi dukungan terhadap perbuatan mungkar dalam bentuk apapun, hatta dukungan moral, ya, atau pujian, jangan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam hal kemungkaran, maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa wal 'udwan dan permusuhan. Perbuatan dosa jangan menjadi penolong, jangan menjadi penyokong, jangan menjadi orang yang menguatkan. Demikian pula urusan yang bisa menyebabkan permusuhan. Jangan terlibat di dalamnya. Jangan menjadikan permusuhan itu semakin besar. Tapi tolong menolonglah dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal yang bernilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang haramnya riba, dan di sini ikhwani fillah, karena kitab Riyadhus Shalihin ini kitab yang lebih pada adab, akhlak, motivasi, ya, dan juga memberi peringatan, bukan kitab fikih. Jadi di sini tidak dijelaskan perkara-perkara yang terkait dengan fikih. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hanya membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang larangan, ancaman, dan juga pahala-pahala dari perbuatan yang baik. Maka setelahnya beliau menulis bab tahrim riya. Setelah berbicara tentang haramnya riba, beliau berbicara tentang haramnya riya. Ya, riya adalah pamer amal, beramal untuk mendapatkan pujian, beramal untuk mendapatkan kedudukan, beramal baik untuk memperoleh materi, ya, niat-niat yang dia inginkan, yang dia tujukan kepada selain Allah, niat yang bukan karena Allah. Ya, riya itu lebih bersifat penglihatan, yakni ingin dilihat. Ada pula saudaranya riya apa? Sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar. Dan ini merupakan dosa besar yang membahayakan pelakunya, yang menyebabkan amal-amal kebaikan sebesar apapun, sebanyak apapun tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama-ulama kita ikhwani fillah itu mereka seringkali memulai menulis buku, termasuk Imam Nawawi ini, itu selalu memulainya dengan apa, Pak? Babul ikhlas. Babul ikhlas. Ikhlas lawan dari riya. Mereka menulis buku-buku mereka dimulai dengan babul ikhlas. Imam Nawawi juga dalam kitab Arba'in Nawawiyah juga hadis yang pertama tentang ikhlas. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya juga hadis yang pertama hadis tentang ikhlas. Mereka ingin mengingatkan kita dan juga pembaca agar betul-betul mengkaji ilmunya Allah ini dengan tujuan yang baik, tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya bukan karena ingin mendapatkan apapun dari dunia. Hati-hati. Apalagi kita mendapatkan pujian, sanjungan, kehormatan dari manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan manusia tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah. Hunafa, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang lurus, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inti dari agama. Tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Maka ibadah itu kita persembahkan kepada Allah untuk Allah. Zahir dan batin betul-betul mengarah hanya kepada Allah. Zahir kita kepada Allah, batin kepada selain Allah, pengkhianat kita. Salat Allahu Akbar, ya, terlihat khusyuk, tapi batinnya untuk mencari pandangan manusia. Ini penipu. Makanya orang-orang yang ria itu juga disebut penipu. Dia menipu orang, seolah-olah dia saleh, seolah-olah dia khusyuk, padahal hatinya kosong dari nilai-nilai kesalehan. Maka orang muslim itu batinnya terus dikoreksi. Itulah mengapa kita ini disuruh niat. Niat itu jangan dijadikan sebagai amal untuk formalitas. Niat itu dihadirkan untuk mengarahkan betul-betul ibadah kita itu hanya dalam rangka untuk meraih pahala dari Allah, ridhonya Allah. Dan juga niat tujuannya untuk menentukan apa perbuatan yang akan kita lakukan ini. Itulah perintah Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Allah juga berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Janganlah kalian, kata Allah, menggugurkan pahala sedekah kalian dengan perbuatan alman, mengungkit-ungkit kebaikan, wal adha, dan dengan cara menyakiti. Gugurnya pahala orang, pahala sedekah orang yang mengungkit dan menyakiti itu seperti gugurnya orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Allah tidak menerima sedikit pun, bahkan infak yang seharusnya berbuah pahala menjadi berbuah dosa dan ancaman, karena riya merupakan dosa besar. Ini peringatan dari Allah, ibadah terutama sedekah jangan dirusak. Maka seperti tadi ikhwan, seperti yang saya pernah sampaikan, ibadah kita itu harus selalu kita kawal, Pak. Ibadah itu jangan sampai lepas dari pengawalan kita. Kita kawal sebelum melakukan ibadah, pastikan ibadah kita karena Allah. Setelah melakukan ibadah, jaga pahalanya dengan apa? Jangan pamer setelah ibadah. Itu bisa rusak. Kalau dalam konteks sedekah, jangan rusak dengan apa? Dengan mengungkit-ungkit. Yang biaya isti'anah, tujuannya untuk menghina orang ini. Tak terima sama Allah, tak butuh Allah seperti orang seperti itu. Atau dengan menyakiti, sedekah dengan melempar. Ini diambil sudah. Wal adha, tak butuh. Jadi amal bisa rusak setelah amal itu dilakukan. Itulah pentingnya kita mengawal terus amal kita, untuk agar kita tidak jatuh dalam perbuatan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu lupakan. Jangan suka ngitung-ngitung amal kebaikan. Anak sudah berbuat ini. Oh, itu bisa meninggikan diri kita itu. Amal kebaikan lupakan sudah. Lupakan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Yang kita ingat itu kebaikannya orang kepada kita, diingat, jangan dilupakan. Karena kita punya tanggung jawab berterima kasih, mensyukuri. Jangan sebaliknya, kebaikan orang tidak pernah diingat, kebaikannya dia terus diingat-ingat terus. Maka jangan riya. Termasuk ikhwan fillah, hati-hati menceritakan amal soleh kita. Hati-hati. Itu riya daknya nanti tergantung hati ya. Dan riya itu yang tahu siapa? Yang bersangkutan dengan Allah. Manusia tidak ada yang tahu. Ya, kita kalau sudah soleh, sudah baik ya, sudah qiyamul lail, di malam hari qiyamul lail, sudah tidak usah cerita-cerita pagi hari. Tidak usah ketemu orang seperti orang najib. Ya, kenapa inti najib? Ya Allah, tadi malam mana tahajud. Ya Allah, saya ini kebiasaan anak malam tahajud ini. Wush, eman ya. Kalau niatnya dia untuk dapat pujian, Allahu Akbar, berdirinya dia, bergetarnya kakinya itu justru mendatangkan murkanya Allah. Itulah dulu mengapa ulama itu tidak senang orang bertanya tentang ibadahnya orang lain.
Ente hari ini puasa, tidak perlu. Apa dampak buruknya apa? Satu, kalau dia tidak melakukan ibadah itu, kadang orang malu, akhirnya bohong dia. Yang kedua, kalau dia pas betul-betul berpuasa, khawatir muncul apanya? Muncul riaknya. Loh, alhamdulillah Rajal tahu anak puasa. Oh iya, anak puasa hari ini. Loh, anak tidak pernah absen loh. Puasa Senin Kamis. Loh, tambah. Dulu dah senang Pak, orang misalnya tidak seperti kita. Sedikit-sedikit puasa. Kecuali pertanyaan itu memang ada kebutuhan. Ada tamu di rumah kita, pas kebetulan hari Senin, hari Kamis atau Ayyamul Bid, kita khawatir dia berpuasa, kita boleh tanya, ente puasa? Tapi kalau tidak ada keperluan apa-apa, sudah tidak perlu saling tunjuk-menunjuk, tahu menahu tentang ibadah, Pak. Karena bahaya. Itu titik-titik yang bisa menyebabkan orang itu kemudian dari ikhlas berubah menjadi dia. Karena manusia, kita orang semua manusia ini potensi senang dipujinya itu besar. Semua orang senang dipuji, senang dihormati, senang namanya disebut-sebut. Semuanya itu kesenangan yang ada memang di dalam diri kita. Itulah Nabi sering kali mewanti-wanti para sahabat. Sahabat Nabi diwanti-wanti oleh Nabi, apalagi kita. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa 142 tentang orang-orang munafik, yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini merupakan perilaku orang munafik yang selalu ada di dalam ibadah-ibadah mereka selalu riya. Artinya orang munafik itu terkadang melaksanakan ibadah, salat mereka, bahkan di zamannya Nabi ke masjid. Tapi kalau sudah sholat isya dan subuh mereka absen. Kenapa absen? Karena waktu gelap, tidak kelihatan. Tapi zuhur asar karena bisa dilihat mereka datang. Yura'unan nas, tujuannya memang datang untuk dianggap muslim, padahal mereka munafik, orang-orang benci dengan Islam. Itu sifatnya orang munafik. Munafik itu punya sifat, kalau tidak ada manusia, dia tidak akan beribadah, tidak semangat ibadah. Tapi kalau ada orang, semangat dia ibadah. Hati-hati. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka kalau beribadah kepada Allah tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya, kenapa mereka tidak mengingat Allah? Ya karena memang dorongan untuk ibadah bukan karena Allah, bukan atas dorongan iman. Dorongannya ada keterpaksaan karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat, pengakuan dari orang-orang beriman. Maka orang yang niatnya sudah bukan karena Allah, tidak akan mungkin ibadahnya khusyuk, tidak akan mungkin ibadahnya banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa taala belum ya? Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah, adalah Tuhan yang tidak butuh sekutu. Jangan menyekutukan aku, kata Allah. Aku Tuhan yang tidak butuh sekutu. Barang siapa, kata Allah, melakukan amalan yang dia niatkan untukku dan untuk selainku, disekutukan Allah, taraktuhu wa syirka, akan tinggalkan dia dan tinggalkan sekutunya. Artinya kalau Allah meninggalkan kita, ya selesai. Ya, gak akan mungkin kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga hadis yang betul-betul mengkhawatirkan ikhwani fillah, terutama kita, ya, para dai, para ulama atau orang-orang yang banyak berinfak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi." Sesungguhnya manusia yang pertama kali di hari kiamat dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama 3 golongan. Golongan yang pertama orang yang mati syahid di dunia. Ketika dia didatangkan, kemudian ditunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang tersebut, dan dia pun mengakui nikmat tersebut.
kenikmatan, kekuatan fisiknya, keberaniannya. Ya. Dia mengakui itu, kemudian dia ditanya, "Fama amilta fiha?" Kamu gunakan apa kenikmatan tersebut? Dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhid." Ya Allah, saya berperang di jalanmu sampai saya mati syahid. Dan Allah Maha tahu. Ya, pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu. Allah sudah tahu niatnya dia. Tapi orang di sidang itu lebih untuk apa? Membuat orang itu lebih menyesal karena dia menyampaikan. Ya. Tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sidang dulu sampai dia ngerti betul itu. Akibat dari perbuatannya. Dia mengatakan, "Saya berperang di dunia sampai saya mati syahid." Dikatakan, "Kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un." Kamu dulu berperang agar kamu mendapatkan gelar pahlawan, jari, pemberani. Faqad qil. Subhanallah. Dan kamu di dunia sudah dapat gelar itu. Jadi orang ini di dunia, manusia mengatakan dia pahlawan, dia mati syahid. Ternyata di hari kiamat pertama kali dia disiksa oleh Allah. Ya. Tak lanjutkan sedikit ya. Faqad qil thumma umira bihi. Kemudian diperintahkan orang tersebut, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Ya. Lalu diseret, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini buat, nah pelan-pelan mafisi akhi, atau dikecilkan. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Jangan dibanting. Ya. Kemudian yang kedua saya lanjutkan sedikit. Yang kedua siapa? Tadi orang mati syahid. Yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Ya. Orang yang mengajarkan ilmu. Wa 'allamahu, orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Dan dia juga menghafal Al-Qur'an. Ketika ditanya, ketika Allah menyampaikan, ketika disampaikan kepadanya nikmat-nikmatnya, lalu dia ditanya, "Engkau gunakan nikmatmu itu untuk apa?" Dia mengatakan, "Ya Allah, saya gunakan untuk belajar, saya gunakan untuk mengajar, saya gunakan untuk membacakan Al-Quran kepada masyarakat." Jadi dia menjadi imam, qari. Qala kadzabta, engkau berdusta. Engkau berbuat seperti itu bukan karena aku, tapi engkau belajar agar engkau disebut alim, engkau membaca Al-Quran agar disebut qari. Dan kamu di dunia sudah dapat gelar-gelar itu. Di dunia dia disebut alim, al-allama, qari, fulan qari. Dilempar orang ini ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang di dunia terkenal dengan dermawan. Bukan namanya dermawan, sifatnya sering berderma, dermawan dia. Ketika dihadirkan, disampaikan nikmat-nikmat kepadanya, hartanya dia banyak, dia mengakui. Lalu dikatakan, "Apa yang kau lakukan dengan hartamu?" "Saya berinfak di jalanmu ya Allah, saya bersedekah di jalanmu, saya membantu manusia di jalanmu." Kadzabta, kau berdusta. Engkau melakukan semua itu agar engkau disebut dermawan. Dan di dunia kamu sudah dapat gelar itu. Dilempar ke dalam api neraka. Ini yang membuat para sahabat ketika membaca hadis ini, Pak, pingsan dia. Takut. Ini pentingnya menjaga apa? Keikhlasan. Riya itu berbuah malapetaka. Salah niat berbuah malapetaka. Maka jangan pamer. Amal-amal kebaikan yang bisa disembunyikan. Ya, nanti kita baca ada amal yang kebaikan boleh untuk diperlihatkan. Satu, jika memang kebaikan itu tidak bisa disembunyikan, ya salat berjamaah tidak bisa disembunyikan. Dan tidak boleh ada orang alasan apa, "Ana tidak mau salat berjamaah takut riya." Gitu. Ya. Ini sudah sesuatu yang memang terlihat. Yang kedua, kebaikan boleh diperlihatkan. Tujuannya apa? Untuk mengajak orang kepada kebaikan tersebut atau memberi contoh. Maka boleh Anda tunjukkan.
Terutama sering saya sampaikan, seorang pendidik, baik guru, orang tua, orang yang menjadi teladan, itu harus menunjukkan kebaikannya kepada peserta didiknya, anaknya. Jangan disembunyikan semua, karena dia sebagai teladan. Di luar itu jangan suka-suka memamerkan dan membicarakan ibadah kita, ditutup. Kebaikan-kebaikan ditutup. Kecuali dalam konteks tadi mengajak orang, ya, menyampaikan agar orang bisa mengikuti jejaknya. Ini yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.